A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu memuji Allah dalam segala situasi. Salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, judul kita pada maghrib kali ini adalah Saddu Adz-Dzara'i. Memang takdir Allah, judul ini mundur terus, berapa kali mundur. Akhirnya hari ini, dan ternyata berkenaan dengan silang pendapat tentang kalau Allah nyuruh, misalkan Allah menyuruh sholat Jumat, apakah perintah tersebut harus diadakan dalam segala situasi gitu. Emang silang pendapat Jumatan enggak Jumatan, Jumatan enggak Jumatan. Sibuk di WA itu masalahnya. Salah satu masalahnya adalah dalam kita menentukan hukum tidak hanya sekedar menurut Quran dan sunnahnya apa, tapi juga ada situasi yang diperhatikan. Maka kenapa seorang mujtahid menghafal Quran jelas, menghafal bahkan ratusan ribu hadis, agar memandang masalah itu dari seluruh hadis yang ada, seluruh ayat yang ada. Jangan sampai dari satu hadis dan terbatas gitu. Kemarin ada acara di Cilengsi, seorang ustadz mengatakan kita itu tidak usah ikut manusia. Kata Allah kita Jumatan, manusia nggak usah dengar katanya. Saya pikir ya Allah, pantas umatnya itu pada bingung karena ustadznya sendiri nggak ngerti. Bukankah Jumatan wajib? Jumatan wajib. Masalahnya kan ada situasi yang diperhatikan. Nah, maka pas sekali judulnya hari Saddu Dzara'i. Saddu Dzara'i itu bagaimana? Terkadang secara Al-Quran boleh tapi dilarang. Kenapa dilarang? Bukankah Al-Quran membolehkan? Karena menimbulkan bahaya. Bahkan Saddu Dzara'i itu Saddu itu menutup, dzara'i jalan menuju bahaya, semuanya ditutup, disebut saddu dzara'i. Kalau begitu mari kita lihat dari mana sih konsep saddu dzara'i. Jadi kesannya itu perintah tidak mengadakan Jumatan adalah menentang Quran dan Sunnah. Saya bilang subhanallah, saya ngebayangkan yang nggak ngerti itu umat. Ternyata ustadznya sini sama gitu. Sampai ada yang meng-share tentang hadis. Ada hadis, kalau Allah akan menurunkan bala, maka tidak akan kena yang di masjid. Ternyata hadisnya dhaif. Saya bilang subhanallah. Kemarin subhanallah ada sebuah acara, ada dua orang sambutan sebelum saya mengisi acara. Yang pertama menyampaikan hadis dhaif, yang kedua menolak, pokoknya kata Allah wajib, nggak ada, nggak usah dengar manusia. Subhanallah, saya bilang nih. Jadi hadirin rahimakumullah, hari ini akan saya sampaikan. Pertama tadi sedikit masalah corona. Saya lihat beredar di WA tentang fikih corona gitu yang jelas.
Yang menarik hadirin rahimakumullah, dalam slide tersebut kita ini mengamalkan Quran dan Sunnah semuanya. Jangan tawakal dilaksanakan, perintah menghindari kena wabah nggak dilaksanakan, salah. Maka Ibnu Hajar mengatakan bagaimana menggabungkan tawakal dengan menghindari wabah. Gak bisa hanya tawakal saja, sudahlah kita ke masjid tawakal Allah, nggak bisa. Orang Rasulullah mengatakan firru minal majnum kama tafirru minal asad, lari dari penyakit menular seperti kalian lari dari singa gitu. Maka ada yang nulis kan, virus itu makhluk Allah, jangan takut dengan makhluk Allah. Mending kalau singa bisa kelihatan, bisa ngumpet, virus nggak kelihatan. Kira-kira bahaya mana, virus sama singa? Singa tinggal diambil bedil, jeger, mati, selesai. Virus mau diapain? Kalau kita ngelihat berarti ini mau salaman salah, megang ini salah, megang pintu salah, megang ini. Ternyata handphone kita itu mengandung bakteri lebih banyak daripada bakteri di toilet. Itu. Padahal menurut kita jijian toilet ya daripada handphone. Uang apalagi. Dalam hal ini, dalam kasus-kasus seperti ini tidak hanya sekedar tawakal, tapi juga memperhitungkan sebab akibat. Maka ada namanya saddu dzara'i. Apa itu saddu dzara'i? Memang boleh, tapi menimbulkan haram jadi haram. Bahkan wajib menjadi gugur kalau menimbulkan bahaya. Jadi akhir-akhir ini saya mau bingung, kenapa bingung? Mau jelasinnya dari mana? Kenapa? Karena masing-masing sudah menjadi ustadz gitu. Saya bilang dalam hati, ya Allah. Jadi begini rahimakumullah, melaksanakan perintah hadis, perintah Quran, semuanya, jangan setengah-setengah. Ada perintah tawakal, ada perintah menghindari penyakit. Kalau begitu dua-duanya, bagaimana? Lakukan segala sebab dan sebab, kemudian tawakal gitu. Bahkan dalam hadis disebutkan tidak ada penyakit menular kecuali atas perintah Allah. Gimana? Berarti, tapi kata dalam hadis juga, dalam teks hadis yang sama, lari dari penyakit menular seperti lari dari singa. Oh, kalau begitu dua-duanya lakukan. Yaitu apa? Usaha sekuat mungkin, setelah itu tawakal. Yang tidak boleh, udahlah nggak apa-apa, kita ini insya Allah nggak akan kena corona, wudhu aja, nggak ada yang begitu. Emang para sahabat nggak pada wudhu? Nggak. Oleh karena itu harus menggabungkan antara tawakal dengan usaha. Sekarang masalah perintah, apakah perintah dilaksanakan semuanya tanpa melihat situasi? Melihat situasi. Itu namanya yang pernah disampaikan sebelumnya maqasid syariah, di antara saddu dzara'i. Mari kita lihat ayat ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghina sesembahan orang yang musyrik. Yad'una min dunillah. Fa yasubullahu adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Puncak nilai ketauhidan itu menghina berhala. Kenapa dilarang dalam Al-Quran? Bukankah untuk membuktikan saya bertauhid, saya hina berhala? Kenapa berhala nggak boleh dihina? Karena nanti kalau kalian menghina berhala, kalian akan Allah akan dihina oleh mereka. Kira-kira masalahnya apa? Bukan masalah menghina berhala yang menjadi puncak ketauhidan, tapi masalahnya efek yang ditimbulkan, yaitu apa? Mereka menghina Allah. Al-Quran mengajarkan walaupun memang baik, tapi dicegah karena akan menimbulkan hal yang tidak baik, yaitu apa? Mereka menghina Allah. Kalau begitu tidak selamanya
yang baik itu dilaksanakan, tapi lihat efek yang ditimbulkan. Maka saddu dzara'i itu berpikir efek yang ditimbulkan gitu. Kan Allah menyuruh kita berjumatan, memang semua tahu itu ijma, memang itu ijma, tapi masalahnya adalah Jumatan gugur gara-gara safar. Kenapa? Jumatan gugur gara-gara masyaqqah, sesuatu yang sulit. Bagaimana seandainya bahaya itu lebih tinggi lagi dari masyaqqah, sebetulnya memungkinkan yang namanya Jumatan gugur gara-gara bahaya. Status di DKI memang sudah bahaya, sudah zona merah di mana-mana. Kesalahan Italia adalah meremehkan corona sehingga korbannya lebih banyak daripada di Cina. Italia korbannya lebih banyak daripada di Cina. Alhamdulillah. Dalam hal ini jangan berpikir kan baik, kan wajib. Yang wajib kalau menimbulkan bahaya, bahkan menimbulkan coba menghina berhala adalah puncak ketauhidan, tapi dilarang. Kenapa? Karena melahirkan efek Allah dihina gitu. Jangankan Jumatan gitu. Oleh karena itu mohon diri difahami dalam dalam melaksanakan sesuatu akan melihat efek yang ditimbulkan, dan yang mengajarkannya Al-Qur'an. Kenapa dilarang memaki? Karena kalau dilakukan justru mereka memaki Allah. Juga ayat ini ayat larangan untuk tinggal di tempat. Jadi ada orang beriman tinggal di masyarakat kafir, nggak boleh. Kenapa? Masalahnya lama-lama jadi ikut kafir. Lihat, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Jadi ada orang-orang nanti ditanya, kenapa kamu musyrik? Dulu kami orang-orang lemah, kami dipaksa. Kenapa nggak berhijrah? Seharusnya mereka pindah tempat supaya aman. Bukan masalah boleh tidak bolehnya, tapi efek yang ditimbulkan. Maka saddu dzara'i itu berpikir efek yang ditimbulkan. Efek yang ditimbulkan. Maka wajar kalau seandainya di beberapa negara diambil keputusan masjid tutup. Yang menarik Jakarta, Istiqlalnya tutup, nggak ada Jumatan, sholat duhurnya jamaah, sama bohong atau kayak itu mah. Jadi harus sadar semuanya. Yang jadi masalah juga yang faham tentang corona itu, tentang dahsyatnya corona itu sadar betul. Ini nggak boleh ada yang ngumpul. Tapi yang sadar nggak sadar ya kan nggak kelihatan, nggak bahaya kok, nggak bahaya. Makanya saya mikir kayaknya ini lebih bahaya daripada singa itu sendiri. Gitu. Singa tinggal ngaum gampang, jeder, selesai. Ini corona mau ditembak pakai apa? Alhamdulillah, dalam hal ini kita tidak bisa berpikir sudahlah ini kan wajib, sudahlah ini kan perintah Allah. Semuanya jangankan jangankan menimbulkan bahaya, menimbulkan sulit saja, bukan bahaya, sulit, Jumat gugur. Kenapa orang safar boleh tidak Jumatan? Karena menyulitkan. Maka Rasulullah SAW ketika perang Tabuk 20 hari perjalanan gak mengadakan sholat Jumat sama sekali. Kenapa? Menyulitkan. Maka tidak boleh satu bis rombongan 60 orang turun di sebuah tempat mengadakan Jumatan, nggak boleh. Kenapa? Yang Jumatan bukan orang musafir. Sekarang kebayang nggak bagaimana seandainya menimbulkan bahaya lebih lagi gitu. Menimbul susah aja bikin Jumat gugur, apalagi menimbulkan bahaya. Maka konsep saddu dzara'i adalah
mencegah sesuatu yang diprediksikan akan menimbulkan bahaya. Kadang-kadang kan nggak sadar yang bahaya itu. Bagaimana nggak sadarnya? Ya kita kan nggak sadar. Yang tahu betul apa itu corona mungkin sekarang udah nggak kemana-mana. Kita kayak termasuk yang nggak kelihatan lah. Gitu. Saya dengar besok kita di masjid ini udah menghentikan kegiatan. Ya Bogor. Nah, tadi saya menanya juga. Jadi kan nih pengajian. Kenapa? Karena Bogor yang kenanya orang nomor 1. Bima Arya yang kena. Ya Allah. Kayaknya jadi bingung. Yang bersih kena, yang nggak bersih kena terus. Tapi sedikit saya singgung. Yang namanya corona itu dalam hadis disebutkan azab bagi orang kafir, akan tetapi rahmat bagi yang beriman. Wah, enak dong kalau begitu. Emang jadi mukmin sejak kapan nggak enak? Jadi mukmin nggak enak. Mari kita lihat hadisnya. Nah, ini hadisnya. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-taun. At-taun itu wabah penyakit kayak corona lah. Rasulullah menjawab, at-taun wabah penyakit menular adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapapun yang ia kehendaki. Jadi azab itu untuk orang kafir. Orang mukmin tidak ada azab. Ada yang ada musibah. Musibah itu antara dosa atau tidak. Kalau antara dosa, dosa dihapus. Kalau sebabnya dosa, dosa dihapus. Kalau tidak sebab dosa, ditinggikan derajatnya. Nggak ada yang salah bagi yang beriman. Dan Allah menjadikannya rahmat bagi kaum mukminin. Nah. Kok rahmat? Lihat, seseorang apabila terkena at-taun, corona kalau sekarang, kemudian ia diam di tempat tersebut dengan sabar dan berharap pahala dari Allah. Sabiran wa muhtasiban. Ia yakin bahwa tidak ada sesuatu yang menimpanya kecuali sudah Allah tuliskan untuknya. Maka wali kota Bogor kena itu sudah takdir sudah. Takdir itu dibicarakan ketika terjadi. Sebelum terjadi namanya usaha. Jangan sampai sebelum terjadi takdir ya nggak usaha nanti. Jadi jangan salah tempat. Takdir itu tempatnya setelah terjadi. Sebelum terjadi usaha gitu. Lihat, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala syahid. Loh, mending kena atau mending gak kena nih? Pengen dua-duanya gak kena tapi syahid. Tidak ada rasa sakit di dunia kecuali Allah balas kebaikan di akhirat. Maka dalam hadis meninggal dan ketika meninggal merasakan sakit, tertikam, tertimpa, tenggelam, kena penyakit di perut, kanker, bahkan disebutkan meninggal karena melahirkan, syahid. Bahkan dalam hadis disebutkan yang terbakar itu selama beriman husnul khotimah. Maka dalam hal ini kadang-kadang, oh kalau begitu, kalau tanpa ada perintah usaha menghindar, mungkin kita mendingan nggak usah menghindar, syahid. Tapi taat Allah dalam semua hadis, jangan 1-2 hadis, semua hadis Allah nyuruh usaha. Kalau Allah tidak nyuruh usaha, mendingan kita nggak usah usaha. Kenapa? Mendingan meninggal, syahid. Tapi Allah menyuruh kita usaha, hindari. Tadi Rasulullah mengatakan, firro minal majdum kama tafir minal asad. Bayangkan gak kalau ada asad nongkrong di depan. Asadnya nggak usah tidur aja, nggak usah nongkrong, nggak usah ngaum, tidur ya. Kira-kira kita kabur nggak? Kalau tambah kabur gitu. Maka kata Rasul, lari seperti kalian lari dari singa. Kalau nggak ada perintah begini, mendingan nggak usah. Asad singa ya. Jadi rahimakumullah, kira-kira enak gak? Ya makanya, tapi Allah nyuruh kita berusaha. Orang yang mati karena penyakit, bukan sampar seperti karena penyakit menular, adalah syahid bagi setiap muslim. Banyak hadisnya, banyak hadisnya.
Kata Rasulullah, apa itu ta'un? Rasulullah menjawab, kalau at-ta'nu tikaman. Ta'un adalah tikaman musuh kalian dari bangsa jin, akan tetapi kematian karena keduanya, baik karena ditikam atau karena wabah penyakit, maka dua-duanya adalah syahid. Namun hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh untuk apa? Untuk pasrah, tidak berusaha. Kenapa? Karena Allah nyuruh kita usaha. Kalau Allah tidak nyuruh kita usaha, ya mendingan nggak usah, diem aja. Kenapa? Ya udahlah, mendingan kena, meninggal syahid, selesai. Susah-susah di dunia. Alhamdulillah, konsep saddud dzara'i adalah berpikir tentang efek yang ditimbulkan ke depan. Kita nggak usah ini contohnya. Contoh begini, ada ini penting kan, maqasid dan wasilah yang dituju adalah maqasid syariah, bukan hanya sekedar hukum. Contoh, perjalanan ke sebuah tempat untuk melakukan perbuatan haram, maka perjalanan tersebut haram. Kan perjalanannya sama, perjalanan dengan tujuan haram, hasilnya haram. Bagaimana? Perjalanan haram tidak ada jamak qasar. Bagaimana? Dari Bogor berangkat ke Bandung mau transaksi riba, itu di rest area nggak boleh jamak itu. Safar yang safar tapi perjalanan untuk haji, dan makanya hukum sesuatu itu dilihat akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan haram jadi haram, akan menghasilkan wajib jadi wajib. Apa hukumnya perjalanan untuk haji? Haji tidak terlaksana kecuali ada perjalanan, maka hukum perjalanan tersebut menjadi wajib. Apa yang menjadi timbangan? Tujuannya apa? Jadi beda, sama-sama perjalanannya. Perjalanan untuk silaturahmi sunnah, maka menjadi berpahala karena sunnah dan boleh jamak dan qasar. Yang masalah adalah safar haram. Gak boleh jamak, gak boleh qasar. Safarnya haram, masa dapat rukhsah? Yang agak bingung bagaimana pendukung Persib dari Bandung jalan ke Jakarta untuk nonton Persib lawan Persija, itu boleh jamak sholat gak? Saya masih bingung menjawabnya. Nah, kembali hadirin rahimakumullah. Jadi perjalanannya sama, tapi kenapa hukum berbeda? Karena yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan haram jadi haram, yang dihasilkan wajib jadi wajib, yang dihasilkan sunnah jadi sunnah, yang dihasilkan mubah jadi mubah. Mau ngapain? Mau ke Subang rekreasi, mubah, ya sudah mubah, boleh jamak boleh qasar. Hadirin rahimakumullah, makanya dalam fikih potensi perbuatan dalam menimbulkan mafsadah, mafsadah itu adalah bahaya, selalu dihitung. Konsep haram karena melahirkan mafsadah, tidak ada yang haram kecuali dibaliknya bahaya. Kan itu yang kita pahami. Sekarang kalau seandainya kan Allah menyuruh Jumatan dalam situasi normal, bagaimana dalam situasi menyulitkan Jumatannya gugur? Bagaimana dalam situasi bahaya? Menimbulkan sulit aja gugur, apalagi menimbulkan bahaya. Wallahualam, Masjid Alumni minggu depan nih, ya kita lihat situasinya. Kalau memang misalkan virusnya sudah tidak ada yang nambah lagi dalam 2-3 hari, berarti sudah diatasi. Kalau enggak, ya misalkan situasinya tambah buruk, tutup sudah. Kenapa? Karena secara kesehatan dipastikan penyebaran itu karena interaksi antar manusia. Ada beberapa masjid safnya jadi renggang satu-satu. Jadi kenapa? Ya silahkan. Kalau memang itu dipandang mencegah tertularnya penyakit. Jangan berpikir pokoknya haram, nggak bisa begitu. Tapi yang saya menarik adalah Saudi. Biasanya fatwa Saudi itu nggak pakai maqasid, makanya jebret, ayo udah. Pokoknya Quran Sunnah. Sekarang pakai maqasid. Alhamdulillah pada sadar.
Saya pribadi saya bingung dengan fatwa-fatwa Saudi itu karena tanpa mempertimbangkan makosid sama sekali. Dulu ketika ada fatwa demokrasi haram dibawa ke Indonesia, demokrasi haram di Indonesia, demokrasi haram bahaya. Kan? Di Indonesia demokrasi haram yang berkuasa para peminum homer kan repot. Kembali, hadirin rahimakumullah, jadi namanya saddu dzara'i adalah mempertimbangkan efek yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan. Kenapa haram diharamkan? Hal-hal yang seluruh hal yang diharamkan karena pasti menimbulkan bahaya. Maka bab haram sudah selesai. Tapi bagaimana sesuatu yang mubah menimbulkan bahaya? Kalau potensinya sedikit masih boleh. Kalau potensinya besar sudah tidak boleh. Seperti menjual anggur ke pembuat khamr. Apa salahnya jual anggur? Nggak masalah. Tapi ke pembuat khamr efek yang ditimbulkan, maka menjual anggur ke pembuat khamr jadi haram. Contoh ada pertanyaan, bagaimana kita punya ruko disediakan untuk praktek dukun? Haram. Kenapa? Karena dipakai untuk haram. Jadi efek yang ditimbulkan itu menjadi pertimbangan hukum. Boleh kan nyewakan ruko? Boleh. Tapi nyewakan rukonya kepada dukun nggak boleh. Dukun pakai gelar kiai, ya namanya dukun. Kalau dibilang dukun nggak ada yang datang. Kalau bilang kiai jadi datang, padahal dukun gitu. Menjual senjata kepada yang sedang bertikai. Ada orang lagi berantem, tawarin pisau, haram. Lo kan jual pisau boleh. Ya bukan masalah jual pisau, situasinya yang nggak boleh. Boleh nggak kira? Ada orang lagi kesel mau berantem, nih pisau nih, udah ngutang dulu, dibeli sama dia, gak boleh. Jadi yang dihitung apa? Potensi melahirkan mafsadah. Mafsadah itu kerusakan atau mafsadah itu hal yang berbahaya. Juga potensi melahirkan mafsadah karena salah menggunakan hukum, sama juga diharamkan. Sama diharamkan. Jadi rahimakumullah, dalam fikih menghitung potensi terjadinya bahaya atau disebut mafsadah. Kalau memang terjadi ya sudah. Ada masih banyak yang menolak, Pokoknya kita tetap Jumatan, tawakal sama Allah. Salah tawakalnya di situ. Kenapa? Sekali lagi memang karena bagaimana sholat berjamaah? Kalau sholat berjamaah di masjid dan dipastikan oleh otoritas setempat berbahaya karena penularan corona, berarti di rumah. Karena sholat jamaah itu tidak wajib di masjid. Sholat di rumah. Tapi yang jadi masalah sholat Jumat. Bagaimana Jumat? Maka tadi Jumat itu dengan safar saja gugur. Safar itu masyaqqah. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih bahaya? Al-masyaqqah atau kesulitan atau menimbulkan bahaya? Karena kesulitan aja gugur, apalagi karena menimbulkan bahaya. Jadi bukankah Allah memerintahkan? Allah memerintahkan dalam keadaan apa? Normal. Dan saya dengar kemungkinan haji juga ini Kementerian Saudi sudah mewanti-wanti ke Indonesia. Ini kalau terus begini haji nggak ada, waduh, mundur lagi. Banyak yang stres juga kayaknya. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Jadi hadirin rahimakumullah, saddu dzara'i adalah mempertimbangkan sebuah potensi melahirkan bahaya. Apabila potensi mafsadahnya tidak banyak, masih boleh. Seperti khitbah, melihat sebentar boleh. Setiap perbuatan pasti mempunyai dua potensi, bahaya dan manfaat. Mafsadah dan manfaat. Bahkan perbuatan wajib pun mempunyai potensi mafsadah. Semuanya ada. Tapi biasanya yang manfaatnya lebih banyak disuruh, yang bahayanya lebih banyak dilarang. Sekarang apakah segala perbuatan mubah yang berpotensi besar menimbulkan mafsadah harus dilarang? Kalau berpotensi besar iya. Jadi masalahnya adalah sejauh mana berpotensi melahirkan bahaya. Kalau masih kecil nggak masalah, lakukan. Tapi kalau sudah gede, sudah besar, kemungkinannya 90% kena, sudah tinggalkan.
Ini mirip. Maka MUI Jombang mengatakan kami masih aman, ya sudah. Jakarta sudah tidak aman, beda. Maka fatwa MUI itu melihat tempat masing-masing. Walau alam seminggu ke depan Bogor seperti apa? Yang jelas hari ini masih banyak yang mengadakan sholat Jumat. Jakarta sudah. Bahkan di Rawamangun saya dengar sudah siap-siap Jumatan, datang polisi, datang TNI. Kenapa? Karena memang kalau sudah otoritas mengatakan ini bahaya, sudah ngikut saya sholat di rumah sudah. Tapi kan wajib, makanya fahami, bukan masalah wajibnya, masalahnya situasi. Nah, jadi yang tidak boleh adalah sudah tidak mengadakan Jumatan, padahal potensi bahayanya masih kecil gitu. Jadi ya kalau potensi bahaya sudah besar baru dilarang. Maka kemarin Ustaz bagaimana? Ya tergantung daerahnya. Depok memang pemerintahnya udah mengatakan nggak ada Jumatan. Ya wallahualam seminggu ke depan seperti apa Bogor yang apa namanya yang dahsyat Bogor ini, yang kenanya kepala daerahnya. Waduh, kalau yang lain masih rakyatnya. Nah, saya kira ada beberapa menit untuk pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, silakan. Begini, yang dilarangkan berkumpul. Berarti dia membutuhkan penghasilan harian seperti ojek online, berarti lakukan hal-hal yang pakai masker, tidak bersalaman, jaga jarak. Jangan kesinggung kalau jaga jarak. Jadi yang tidak boleh kan berkumpul berdekatan. Ya di rumah juga ya kita apa namanya? Ini kan untuk memutus rantai penyebaran gitu. Di antaranya jaga jarak. Ya kalau sholat sabu vakum nempel semua. Tadi siang saya lihat di masjid loh. Awal-awal udah pada jarang, tapi jamaah jadi penuh ya nempel juga gitu. Ya mungkin yang di foto-foto itu mungkin jamaahnya memang sedikit. Kalau kayak begini gimana mau jarak 1 meter, nggak mungkin. Masjid alumni saya kira nggak mungkin jarak 1 meter. Oleh karena itu usahakan apapun yang bisa dilakukan. Ini ingin saya ingatkan, jangan melakukan hal-hal tersebut karena arahan Kemenkes, nggak berpahala. Tapi kalau kenapa Anda melakukan? Kan Rasulullah nyuruh lari dari apa penyakit menular seperti lari dari singa. Kira-kira berpahala nggak? Berpahala. Maka rugi kalau hidup berpikir dunia saja. Mari kita berpikir akhirat. Bagaimana kita menghindari corona dan berpahala? Maka niatnya kenapa? Allah nyuruh berpahala. Kenapa? Rasulullah nyuruh berpahala. Kenapa? Aturan agama kami seperti itu berpahala. Kenapa? Kata Kemenkes, nggak berpahala udah. Kenapa pakai sanitizer? Bilang saja. Kenapa? Kan Rasulullah suruh bilang jangan berusaha untuk tidak tertular. Yang kena jangan keluar, yang belum kena jangan datang. Maknanya usaha. Usaha. Ayo mari kita lakukan sebab akibat. Tidak ada yang namanya kanuragan dalam Islam. Maksudnya apa kanuragan? Sudahlah kita wudhu aja. Gak, itu salah pemikiran seperti itu. Gak bisa cuma wudhu saja. Ada hadis, subhanallah. Hadis ini lihat. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tidak akan terkena bahaya apapun. Ternyata perawi hadis sakit. Kemudian yang mendengar melihat, kata perawi hadis,
Kamu pasti bertanya, kenapa saya sakit? Au fima ma'nahu. Ya kan? Ketahuilah, ini takdir Allah. Kenapa? Tadi malam saya lupa bacanya. Allahu Akbar. Jadi kalau Allah sudah, maka jangan sampai pasti. Kalau baca ini pasti, nanti dulu. Ada hal-hal seperti itu, lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca doa itu. Dalam hadis terjaga. Namun ada hadis lain mengatakan usaha. Yang tidak boleh baca doa tanpa usaha, nggak boleh. Melaksanakan perintah itu semuanya, jangan satu hadis dua hadis. Semuanya. Sholat Jumat diperintahkan, menghindari bahaya diperintahkan. Bagaimana? Karena ada aturannya, ada mekanismenya dalam fikih. Gitu ya? Jadi lakukan usaha apapun dengan niat lillahi ta'ala, arahan Allah, arahan Rasul, di situ dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Pahala perbuatan itu tergantung nih. Jadi kata Kemenkes ya selesai, dunia doang nggak dapat akhirat. Ya. Ada yang lain? 6. Ya. Ya. Tidak ada tidak dilakukan. Begini hadirin rahimakumullah, yang namanya perintah itu ada mastata'tum. Saya khawatir kenapa bukan tidak dilakukan, pengen, cuman masalahnya ada mahal kan lain lagi gitu. Makanya mastata'tum, saya perkirakan yang meremehkan corona dengan tidak serius mencegahnya justru yang berpotensi untuk kena corona. Maka kita sebagai yang beriman kok melakukan, Allah nyuruh sanitizer apa segala, nggak bertemu, jangan meremehkan. Kemudian juga jangan mengatakan, kan Allah mengatakan kalau berdoa, kan hadisnya dua, disuruh menghindar, disuruh berdoa, dua-duanya lakukan. Jangan sampai melakukan satu hadis yang lain enggak, dua-duanya. Usaha, setelah usaha tawakal, setelah itu berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dari apa? Dengan kalimat Allah yang sempurna, bikalimat tammah min syarri ma, dari kejahatan makhluk ciptaan Allah. Corona adalah makhluk ciptaan Allah, corona adalah diperintahkan Allah. Juga saya ingatkan ada doa, wahai corona, kalau kamu makhluk Allah, itu bukan doa, itu ngajak ngobrol corona. Karena corona, kata corona, emang saya bisa bergerak kecuali saya itu bergerak kecuali perintah Allah. Corona bergerak karena perintah siapa? Perintah Allah. Maka saya bilang itu bukan doa, itu dialog dengan corona. Seperti Umar berdialog dengan siapa? Sungai Nil. Itu bukan doa. Itu adalah ya Allah. Ini hadis tentang isolasi. Kenapa isolasi? Rasulullah nyuruh isolasi berpahala. Kenapa menjauh? Rasulullah disuruh menjauh berpahala. Sudah. Maka tidak berdampingan dengan penderita. Tidak. Ini penting. Wabah menyebar hanya karena perintah Allah. Hanya karena perintah. Ini yang harus kita jangan sampai, ini tulisan hadisnya salah tapi terjemahnya benar. Jangan sampai kita meyakini, yang saya khawatirkan adalah kita kehilangan Allah dalam kasus corona. Kembalikan kepada Allah. Gabungkan antara tawakal dan usaha. Kenapa nutup masjid? Masalahnya ada saddu dzara'i tadi sudah. Kenapa wajib berobat? Masalahnya penyakit menular. Kalau penyakitnya jantung itu boleh sabar karena nggak menular. Kalau penyakitnya kayak corona wajib berobat. Kenapa? Jangan sampai udah sakit menyebabkan orang sakit gitu. Beda kasusnya antara apa? Berobat penyakit tidak menular dengan berobat penyakit menular. Kenapa wajib lapor? Jangan bikin bahaya.
Apalagi yang lebih parah menutupi berita. Jangan disembunyikan beritanya. Itu parah banget, bahaya banget. Takut boleh, kata Rasulullah, seperti lari dari singa boleh. Nah, perbanyak doa. Tadi salah satunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali di pagi hari terlindung sampai sore, 3 kali di sore hari terlindung sampai pagi. Perawi hadisnya kena. Yang diceritakan hadis ngeliatin aja. Kamu pasti kan ngeliatin saya, kenapa saya kena ya? Kata dia, memang saya tadi sore lupa katanya. Takdir Allah kata dia. Ayo hadirin rahimakumullah, marilah kita lari dari satu ketentuan ke ketentuan lain. Maka kata Umar, kita lari dari satu ketentuan ke ketentuan yang lain. Jangan sampai udahlah tawakal, wudu aja nggak apa-apa, wudu aja. Lari ke masjid aja nggak usah, nggak seperti itu. Islam tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Islam mengutamakan sebab akibat dan Allah melihat usaha kita. Berhasil tidak berhasil bukan urusan kita. Urusan kita adalah usaha. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.